mulai. Oke. Dilihat dari sini, mungkin kalau yang sudah siap, kalian buka accurate-nya ya, dibuka accurate-nya. Kenapa? Silakan. Oke. Di pertama, di awal, itu kalian buka. Jelas ya, nggak putus-putus ya? Jelas, jelas. Oke, kalian perhatikan dulu di sini. Di situ tentang transaksi pertama, tugasmu adalah memasukkan, nanti UASnya seperti ini ya, kurang lebihnya, jadi nanti diperhatikan aja. Untuk materi 5, kemarin sudah saya share di Siakat ya. Untuk materi 5, saya sudah pelajari tentang salesman sama komisi. Semoga kalian masih ingat ya. Yang pertama tugasmu adalah melakukan entry nama salesman-nya ada 2 nih ya, Rudi sama Andri, komisinya 3% ya, itu kamu masukkan. Tahap pertama gimana? Yang pertama harus kalian lakukan untuk mengerjakan yang transaksi 1, ada yang bisa? Nggak bisa, Bu. Udah ya, berarti pertama masuk di persiapan, preferensi, kemudian masuk ke fitur, pakai penjualnya dimasukkan ya, pakai penjualnya dimasukkan. Kalau sudah ini kamu centang di oke ya, lalu masuk ke daftar lain di batasan ya, di batasan komisi kamu masukkan juga isi baru ya, seperti ini, kode komisi dan lain-lainnya. Masukkan ini jumlah sesuai dengan soal yang tertera di bagian kanan ini ya. Mempekerjakan 2 orang tenaga penjual untuk memasarkan, berarti tugasmu adalah masukkan kodenya, dapat komisi 3% dari total nilainya berdasarkan faktur. Jadi istilahnya satu nota itu kalau nilai harganya antara 300.000 sampai 1 miliar, dia dapat komisi 3%. Nah, seperti ini cara pencatatannya ya. Kalau bisa di screenshot sendiri atau di foto atau direkam, silakan. Biar nanti diulang-ulang lagi ya. Ini seperti ini. Ada yang ditanyakan untuk yang ini? Oke, nggak ada ya. Saya Bu, maaf Bu. Ya. Saya belum mengerti bagian ini karena jaringan ini Bu. Maaf Bu, bisa diulang lagi Bu. Jadi jika kita melakukan pencatatan untuk komisi, apabila misalnya ya kalian melakukan pencatatan seorang sales mendapat komisi 3% apabila dia bisa menjual produk dengan total nilainya adalah antara 300.000 sampai 1 miliar per nota, per kwitansi. Itu dia dapat komisi 3%. Cara mencatatnya seperti ini. Kode komisi MF001 itu dasarnya dari soal ini. Kode komisi MF001. Ya. Kode komisi MF001 itu di sini. Selanjutnya
jumlah dari faktur ini semua antara 1 juta, presentasi 3% per faktur. Seperti ini pencatatannya, bisa kamu screenshot, kamu foto atau bagaimana, disimpan dulu, diingat-ingat. Dah, kalau sudah memasukkan kode komisi, tugasmu adalah memasukkan nama salesnya, tenaga penjual. Caranya lewat mana? Lewat daftar penjual, nih. Masukkan nama, caranya, ya baru isikan di sini. Isikan di sini nama depan Andri, belakang senior. Terus di sini ada kode, yaitu kamu centang. Kamu pilih. Kalau sudah di oke. Sudah? Kalau sudah selesai diperbarui. Buat lagi Rudi Pramono, baru lagi ya, setelah baru diisi juga, lalu centang, seperti ini. Untuk sementara itu jawaban di transaksi 1. Sudah bisa? Bisa ya, transaksi 1? Sudah bisa, Bu. Oke. Sekarang transaksi 2. Ini masuk materi UAS ya, yang ini. Transaksi 2. Transaksi 2, kalian dapat penawaran, ya. Maksudnya salesnya itu menawarkan kepada perusahaan lain. Jadi misalnya gini loh, kamu punya usaha jual beli mebel. Nah, kamu itu punya sales. Nah, salesnya itu menawarkan kepada perusahaan lain. Misalnya ini ada tawaran penjualan meja sama kursi. Bagaimana Pak? Misalnya gitu kan. Ternyata dia menawarkan mejanya 15 unit, kursinya 10 unit. Berarti apa yang harus kalian lakukan? Kalau namanya penawaran, itu dan menawarkan kepada konsumen, artinya kalian langsung kepada, kalau ada kata konsumen, penawaran, pasti dia masuk ke penjualan. Penjualan. Di sini ada kalimat di soal penawaran. Andri senior memberikan penawaran. Berarti dia masuk ke penawaran penjualan. Masuk ke sini. Ya, penawaran penjualan. Diklik. Nah, order by, masukkan siapa? Penawaran ke PT Jaya Raya. Masukkan ke sini Jaya Raya. Ini sudah muncul sendiri ya. Jaya Raya, nggak usah bikin sendiri karena saya sudah menggunakan transaksi yang sebelum-sebelumnya, ya. Kemudian Andri senior itu penjualnya, diganti di sini Andri senior, ya. Tanggalnya 1 April 2016. Berarti di sini ditulis 01/04/2016. Nomor formulirnya SIMF. Nih, ini harus sesuai dengan ini ya. SIMF. Nah, SIMF 16001. Ya, Andri senior. Kemudian tugasmu adalah masukkan data. Jadi salesmu, pegawaimu, si Andri, nawarin kepada konsumen perusahaan PT Jaya Raya. Antara lain, dimasukkan di sini sesuai dengan soal meja kantor 0123 ini ya. Diklik 2 kali, jumlahnya 15. Diskon per item. Diskon di sales quotation itu ada 2. Di diskon yang saya lingkari ini, dengan di diskon yang ada di bawah ini. Diskon saya lingkari dan ini apa? Kalau diskon yang atas itu diskon yang selalu mengikuti barang. Kalau yang bawah itu diskon total. Nah, karena di sini dia permintaannya diskon produk, artinya di sini kalian tulis angka 5. Angka 5, enter. Ya. Angka 5. Oke, enter. Kemudian masukkan lagi di sini tipe 007. Jumlahnya 10. Harganya 1.300, dia muncul otomatis. Di sini kami isi diskonnya 5%.
sama dengan yang di enter aja, di enter muncul nilai 40.232. Nah, di sini tertulis syarat diskon 5% diberikan apabila konsumen yang bernama PT Jaya Raya itu pesan minimal 10 unit. Ya, di sini. Itu di sini diskon akan diberikan jika PT Jaya Raya memesan produk minimal 10 unit. Sudah seperti ini. Ini hanya menawarkan ya. Jadi kalian misalnya anggap aja kalian punya usaha jual beli mebel, furniture. Kemudian kamu punya pegawai, seorang sales namanya si Andri. Nah, Andri ditugasin nawarin produk-produk yang kamu jual, yang kalian jual. Nah, itu apa? Ya udah, berarti dia menawarkan ini barangnya misalnya ya. Ini barangnya ada yang ini lah. Ini saya tawarin Pak, Bu, ada meja ini ada 15, kursi kantor ada 10. Totalnya sebesar ini. Nanti kalau Ibu beli produknya lebih dari 10, Ibu dapat potongan 5%. Ya, kalau enggak ya nggak sampai dapat potongan Bu, 5% seperti itu. Itu penawaran. Penawaran gini nggak ada transaksi, masih menawarkan, belum ada transaksi. Ya, dari di sini sudah dicoba masukkan seperti ini, Mas, Mbak. Silakan ditiru, ya. Selesai? Ada lagi? Sampai di sini saya tutup, saya simpan, ya. Bu, saya mau nanya di amount-nya itu, Bu. Kenapa sampai amount-nya itu, misalkan ya Bu ya, di meja kantor di 123 itu kan unit price-nya kan 1.700.000. Terus kenapa Bu pas ditulis 1.700.000-nya itu amount-nya itu langsung 24.225.000 Bu? Iya, 1 juta nilai 1.700.000 itu kan sudah muncul otomatis ya. Karena ini munculnya pada saat kalian melakukan quick setup, dia sudah muncul otomatis. Nah, nilai 24 itu hitungan antara nilai 1.700.000 dikalikan 15. Ya kan? Terus dipotong 5%. Itu perhitungannya. Jadi nilai 24.225 itu adalah perhitungan dari 15 set dikalikan 1.700.000, terus dikurangi diskon 5%, itu nilai 24. Kalau ini saya buang, hasilnya jadi 25.500, itu tidak ada potongan. Nah, 25.500 itu hasil dari 15 set dikalikan 1.700.000. Tapi karena di sini ada statement persen, berarti di sini kalian ketik 5, otomatis 25.500 jadi berkurang, jadi 24.225. Sama halnya nih, 10 set dikalikan 1.300.000. Kalau 5-nya ini dibuang, jadilah 13 juta. 13 juta diperoleh dari 10 set dikalikan 1.300.000. Nah, nanti kalau ada diskon 5%, pilih angka 5, jadi muncullah 12.350 gitu. Ya, Yohanes? Iya Bu, saya sudah mengerti Bu. Oke, sudah sampai di sini. Jadi nilainya adalah SKMF sebesar 42.32. Sudah. Kalau sudah disimpan tutup. Saya tutup ya, saya simpan tutup ya. Simpan tutup. Selesai. Soal yang ketiga. Nih, tanggal 4 April PT Jaya Raya memesan produk yang ditawarkan. Tadi kan penawaran. Nah, ada kata memesan produk yang ditawarkan. Berarti melakukan pesanan berdasarkan penawaran. Berarti masuk ke pesanan penjualan. Ordernya Jaya Raya ini
ya, muncul Jaya Raya. Kemudian atas nomor penawaran SKMF. SKMF ini diperoleh dari yang ini. Jadi berkelanjutan. Ya. Dengan PO number, jangan lupa purchase order. PO itu purchase order numbernya nggak boleh keliru. Di sini tertulis PO numbernya adalah JY PO 001 kalau nggak salah ya. Ini JY PO ditulis di sini. Ctrl V. JY PO 1601. SO artinya sales order, berarti pesanan penjualan. Di sini ada pesanan penjualan, ada nih pesanan penjualan SO MF. Nah, nih masukkan ke sini. Oke, SO MF 1601. Tanggalnya 4 April 2016 ini diganti 04 2016. Oke, ship date itu tanggal pengiriman, kapan? Di sini tertera tanggal pengirimannya adalah 6 April 2016. Ini berarti diganti 06/04/2016. Ya. Kemudian apalagi yang belum? Dikirim menggunakan mobil box. Ship via, ya. Oke. Setelah itu, salesman-nya diuraikan apa enggak? Di sini. Di sini. Siapa ini tadi? SKMF, Andri Senior. Andri Senior, berarti salesnya Andri Senior. Dapat dari mana, Bu, Andri Senior? Kembali di awal. Di transaksi sebelumnya si Andri Senior. Berarti yang transaksi 3 juga Andri Senior, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ya, di sini dimasukkan juga nomor fak, masukkan nama di sini. Ini kalian nggak boleh memasukkan lagi, berarti bikin baru dong. Karena di sini tertulis memesan produk yang ditawarkan sebelumnya. Jadi tadi sudah menawarkan berapa nih? Meja kantor 15, kursi kantor 10. Nah, ditawarkan toh. Kemudian yang dipesan adalah meja kantornya 15 sama hanya kursi kantornya yang beda. Di sini Andri Senior itu kursi kantornya 10 yang ditawarkan, tapi yang dipesan hanya 8, nggak sampai 10. Caranya bagaimana? Masukkan ke pilih penawaran, ya. Cari di sini ya, pilih penawaran. Tapi sebelum melakukan pilih penawaran, isi dulu. Ini PO, SO, ship, itu semua dikirim. Semuanya diuraikan, ya, dijelaskan dulu. Kemudian masukkan ke pilih penawaran SKMF. Kenapa SKMF? Karena sesuai nih, sesuai soal. Ini kan SKMF. Dicentang lalu di OK. Muncullah 15 jam dan 10 sama dengan ini. Tapi ternyata yang dipesan bukan 15 set dan 10 set, tapi 15 set dan 8 set. Artinya di sini kamu ganti 10 menjadi 8. Dan sesuai catatan bahwa apabila diskon yang diberikan itu adalah kurang dari 10 unit, itu tidak dapat diskon. Nah, sedangkan di soal di sini tertulis yang dipesan hanya 8, artinya diskonnya 0, nggak ada diskon. Berarti di sini angka 10 tadi diganti 8, diskonnya dihapus. Sudah? Ada yang ditanyakan? Sudah mulai sudah mulai rumit. Kalau nggak tanya
rugi kamu kalau nggak tanya ini, karena tambah sulit. Benar-benar dicermati ya. Jadi, kalau ada soal seperti ini, langkah yang kamu lakukan adalah yang pertama masuk ke nama konsumen, tentukan, tulis nomornya ini, PO, SO, tanggal, SIP, diisi semua. Diisi semua, baru centang pilih penawaran, ya, baru. Di sini. Sudah? Bu, Ya. saya mau tanya Bu tentang di Silakan Januarius. pilih penawaran itu. Jika kita mengklik pilih penawaran, kan sudah terotomatis sudah ada tadi di situ Bu. Iya betul. Dicentang. Di sini, milihnya di sini kan? Ya Bu. Terus? Kalau kita membuat pilih penawaran ini bagaimana Bu? Maksudnya untuk kita membuat yang baru, misalnya kita mengganti pilih penawaran yang lain. Oke, saya ulang ya. Saya ulang lagi ya, diperhatikan lagi ya. Masuk ke pesanan. Coba saya pandu. Di sini diisi apa? PT Jaya Raya. PO numbernya berapa? Sesuai soal. PO, purchase order, pesanan pembelian. Sesuai soal. 6001. Iya, JY 6 PO. Oke, ini ya saya copy paste ya. Copy. SO numbernya berapa? SO MF ini kan? 001. Wasmu persis ini loh ya. Jadi benar-benar dicermati ya. Soalnya ya ini, jawabannya ya ini. Tinggal presentasi aja, oke? Tanggal ininya 4 April, ya kan? 04/04/2016. Chip date-nya tanggal pengirimannya 06/04/2016. Terus ngirimnya pakai mobil box. Salesnya namanya Andri Senior. Sudah sampai di sini? Nah, di sini tugasmu adalah memesan sesuai penawaran sebelumnya. Sebelumnya itu penawarannya ada meja 15, kursi 10. Tapi ternyata yang dipesan tidak sesuai dengan yang ditawarkan. Yang dipesan hanya meja 15, kursi 8. Ya, caranya bagaimana? Apakah harus bikin lagi? Salah. Kalian tidak boleh membuat lagi. Tapi tarik data dari penawaran yang tadi, yang 15 sama 10 harus kamu keluarkan dulu. Ditarik itu datanya. Seperti kamu quick import from file, quick setup kemarin kan tarik data dari Excel. Nah, ini sama. Caranya gimana? Pilih penawaran, ini dicentang ya. Lalu di OK. Sampai dia muncul 15 dan 10. Ini penawaran semula. Terus yang dipesan berapa? Yang dipesan itu yang 115 sudah benar, ya kan? Tidak ada perubahan. Terus yang kedua yang dipesan hanya 8, bukan 10. Artinya nilai 10 ini diganti jadi angka berapa? 8. Tapi sesuai ketentuan, jika jumlahnya kurang dari 10, dia tidak dapat diskon. Ini dihapus. Udah selesai. Terus di enter ya. Sampai muncul nilai 38087. Sudah selesai. Oke. Nah, sekarang yang ditanya adalah uang muka. Di soal diminta uang mukanya adalah 18 juta. Ini perhatikan ya, kalau udah saya simpan saya nggak bisa ngulang lagi loh ya. Ini kamu cermati, kalau ini kamu sudah yakin paham, baru saya lanjutkan. Jadi saya ulang, yang ditawarkan 15 dan 10, tapi yang dipesan 15 dan 8. Caranya pilih penawaran, kamu centang, ya kan? Setelah dicentang, baru angka 10 tadi diganti angka 8. Diskonnya dihilangkan. Selesai. Sampai
di enter muncul nilai 38087. Cuman masalahnya di sini harus ada uang muka. Di sini tertera uang mukanya 18 juta. Kalian pilih mana untuk bisa keluar muncul nilai 18 juta? Klik, jangan simpan dulu. Pilih uang muka. Diklik sini uang muka ya. Uang muka. Lah, isi uang muka di sini adalah 18 juta. 18 juta. Muncul. Bayarnya kemana di soal, Bang Man? Diri nanti ya. Oke, faktur uang mukanya berapa? UMPJ ini 16001 ya. Masukkan UMPJ faktur ya, diisi di sini sampai keliru. Nanti waktu ujian nomor itu udah keliru juga kan. Nomor. Nah, tanggalnya 4 April sama. Berarti di sini diisi 04/04/2016. Pengirimannya 6 April. Iya, mobil antri udah nggak ada perubahan. Ini yang dirubah. Jadi tadi klik uang muka ya. Uang muka, lalu muncullah seperti ini. Nilainya yang di sini, bukan di sini loh ya. Di sini ganti jadi angka 18 juta. Setelah 18 juta, jangan lupa nomornya ini harus diganti. Dapat dari mana, Bu? Nilai invoice UMPJ dari soal. Nih, UMPJ. Oke? Silakan. Semakin pusing ini, ayo. Udah pusing, Bu. Oke, mungkin ini biar saling timbal balik ya, bukan saya aja. Mungkin ada yang berkenan berani untuk latihan ini, karena nanti materi UASmu ya ini. Saya terus terang aja, kalau ditanya apa Bu materi UAS, ya ini UASmu. Jadi ini kamu harus benar-benar hafalkan, harus benar-benar kuasai langkah-langkahnya. Nanti kalau saya tanya, saya ngerjakan yang mana? Jadi nanti gambling aja, misalnya, Yohanes, tolong kerjain transaksi 3, misalnya. Si A, tolong kerjain transaksi 1. Jadi seperti itu. Ayo, silahkan. Apa nggak kalian rekam tah? Atau nggak kalian foto atau gimana, screenshot? Ini Bu, screenshot Bu. Oke. Screenshot, Bu. Kalau saya sarankan kamu rekam aja, pakai handphone atau apa. Rekam, Bu. Ini kita coba latihan. Oke. Transaksi ini. Sudah? Ini kalau sudah saya simpan, saya nggak bisa ngulang lagi loh ya. Karena ini, dan ini diingat-ingat, transaksi ini bisa kamu kerjakan kalau quick setup-mu yang kemarin sudah betul. Kalau quick setup kemarin salah, ya ini nggak bisa dikerjakan karena ini terintegrasi. Ini belum saya simpen, nunggu kalian dulu. Silakan, silakan. Betul. Di sini. Ini nanti dia akan muncul setelah tersimpan. Sudah, oke. Ini belum lah ya. Ini tadi masih melakukan catatan pesanan penjualan. Setelah mencatat pesanan penjualan, lalu ditulis uang mukanya berapa lah. Uang muka pilih, diklik uang muka, muncullah seperti ini uang muka. Uang muka diisi di sini 18 juta. Ini belum bayar loh ya, masih mencatat uang muka. Lah bayarnya 18 lewat mana, Bu? Lewat bawah ini, klik bayar. Jadi diingat-ingat, kalau ada soal yang berhubungan dengan pesanan, tahap awal pilih pesanan penjualan, diisi semua. Langsung pilih uang muka,
klik uang muka, diisi uang mukanya sebesar yang ditentukan, 18 juta, ini belum bayar, ini masih mencatat. Terus bayarnya uang 18 juta tuh lewat mana, Bu? Ya lewat klik bayar ini yang bawah. Saya klik bayar ya, bayar. Oke, nah ini baru bayar 18 juta. Kemana bayarnya? Di sini sesuai soal Bank Mandiri. Ini Bank Mandiri. Cek date-nya kapan? Bayarnya kapan? Coba tanggal pengirimannya, bayarnya tanggal di sini 4 April. Jangan sampai lupa. Check date. Payment date ini sama. Form number, nomor formnya berapa? Ini nomor penerimaan uang RCPT. Kontrol C. Di sini namanya RCPT. Selesai. Oke. Bayangkan dulu ya. Jadi diingat-ingat. Bayangkan dulu. Ya, kalau ada soal yang membahas masalah pesanan, yang pertama, tahap pertama, kamu catat pesanan penjualan dulu di sales order. Kerjakan seperti ini. Kalau sudah, jangan disimpan, tapi dilihat dulu. Kalau dia mau ngasih uang muka, pilih klik uang muka. Setelah pilih uang muka, dia akan muncul uang mukanya. Ini diisi nilai 18 juta. Sudah? Setelah 18 juta, ini kan belum dibayar, masih mencatat 18 juta uang muka. Bayarnya lewat bawah ini. 18 juta. Waktu klik bayar, penerimaan, muncullah seperti ini. 18 juta. Oke, ini kalian masih bahas pembayaran pakai rupiah. Belum rupiah, jualnya dolar. Nah, kan? Ngomong kurs mata uang. Oke, coba dicermati dulu transaksi 3. Ini masih transaksi 3 ini. Transaksi 3 ada 3 langkah, ya. Langkah pertama pesanan penjualan, langkah kedua faktur, langkah 3 penerimaan. Jadi langkah pertama mencatat pesanannya dulu. Langkah kedua catat uang muka yang dilakukan waktu melakukan pesanan. Setelah mencatat uang muka, bayar uang mukanya. Sudah paham alur sistemnya? Sudah paham? Paham, Bu. Oke, berarti ini yang penerimaan saya simpan. Simpan untuk pembayaran yang 18 juta. Sudah. Simpan lagi untuk yang tadi, pencatatan uang muka. Dan simpan yang tadi sales order. Simpan tutup. Selesai. Oke. Kemudian kamu lihat pad-nya di sini. Sekarang mau lihat hasilnya, Bu. Bukti bahwa saya sudah melakukan uang muka gimana? Lewat lewat daftar penjualan, ya. Lalu pesanan penjualan. Oke, filternya dibuang. Keluar ini dia. Nih, kelihatan. Nanti kalau saya koreksi, kalau saya menilai, itu dari sini. Gak bisa dibohongi. Oh, si X ngasih uang muka nih, 18 juta. Nih, kelihatan. Penjualan 18 juta, ini udah kelihatan ini. Sudah? Bisa? Ada yang mau menunjukkan, mau menampilkan, mau share screen, latihan? Ya, Gak, masih bingung? Insya Allah bisa ya, kalian pinter semua kok. Ya, semoga dapat A.
Amin. Coba, Bu. A plus. Andai kan ada plus-plus gitu, tak kasih kok kalau ada itu. Sudah? Ada yang ditanyakan? Nggak ada, Bu. Belum, Bu. Ada Bu. Ada tapi bingung mau ngomong gimana ya. Dah. Selanjutnya yang kedua, nih transaksi 4. Gimana? Dilanjutkan atau bagaimana? Sakarso, Bu. Sakerso. Kalau misalkan Bu, Hah? kalau dilakukan maunya besok aja, bukan besok libur. Tarik nafas dulu, Bu. Besok aja dulu, Bu. Gak ikut-ikut saya, Bu. Loh, banyak ini mau minta transaksi 4, 5, 6 banyak. Besok dulu, Bu. Sampai 8. Besok, Bu. Lanjut besok, Bu. Besok libur, Bu. Besok. Oke, ya wes. Pas pula sampai minggu. Pon. Besok libur, harus besok. Kemis saja ya. Hari Pancasila. Kita Sorry, hormati. Rebu ya. Rebu aja ya. Ya wes. Malam lagi, Kak, Bu. Besok libur saya, Bu. Gimana? Saya kenapa alasan saya kok minta malam atau sore? Masalahnya kalau sesuai jadwal kadang lemot gitu loh. Kalau pagi itu biasanya. Kalau gini lancar, kadang ya kan? Dan kalian juga pasti kuliah berapa mata kuliah? 3 ya? Dalam sehari? 3? Lah iya, kalau gini kan fresh ini. Fresh apa tambah ngantuk? Nggak tahu saya. Ya wes. Tugasnya lebih dari 3. Yang penting gak lemot, Bu. Itu karena beberapa kali kalau pagi pasti lemot, putus-putus suaranya biasanya. Ya wes, ini saya akhiri dulu ya. Berarti nanti materi berikutnya kita masuk ke transaksi 4, 5, 6. Hari Rabu, ya, Bu. Rabu. Jamnya minta sore atau jam segini? Jam segini, Bu. Jam 7? Segini, Bu. Jam segini aja, wes, Bu. Oke. Biar semuanya aktif. Jam 7 ya? Ya, Bu. Oke. Kapan, Bu? Ini ada chat. Chatnya kenapa ini chatnya? Ya, kenapa ini, Bu? Absen. Chat absen. Oh, pencet absen. Absen. Absen, Bu. Oke, ini nggak usah pakai video ya. Saya cukup Oke, ya, saya diam dulu. Aku tak tutup. Saya mau nyekelin shoot kalian ya. Tak ada. Bos ada gelap-gelap ini, Bu. Satu, Bu. Matur nuwun, Bu. Ini wajah nggak, Bu? 1, 2. Selamat malam, Bu. Iya. Malam. Ini aku nggak bisa ini pakai ini laptop anakku ini. 3. Serek, 4. Bu. Enggak, ini ada 6 slide ini. 5. Serek, menang serek. 6. Oke. Ulang yang susah tuh. Saya ulang ya. Bu, aku di gelap ini. Ngapain kamu masukin chat? Di jalan, Bu. Nggak usah masukin chat ya. Saya mengabaikan chatmu loh ya. Nggak saya baca ini. Saya tutup chatnya. Saya tutup. Nggak masuk. Saya butuh realnya ini. Saya ulang wes. Saya ulang ya nih. Slide 2. Aku lihat kalau foto itu pas ini Sabar. Hari baju putih mandi. besok liburan kemana nih kalian? Mario baju putih mandi. Oh iya, pasti bangunnya siang. Besok berada ya. Tanggal abu-abu besok. Ya wes, saya akhiri dulu. Kita hari Kamis hari Rabu kuliah lagi jam 7 malam. Oke deh, selamat malam. Assalamualaikum.